Itu nanti lagi. Oke, gitu. Silakan. Oke. Nah, bisa, mungkin, mungkin, mungkin atau boleh, mungkin atau boleh. Uh, hmm. Harus tanpa ada alasan. Pokoknya harus begitu. Mhm. Will juga akan, betul. Will juga akan. Ah, iya, kita akan bahas nanti. Ini kalau kita lihat secara bentuk ya, secara verbnya, dia adalah bentuk kedua dari can. Could itu bentuk kedua dari can. Might itu adalah verb 2 dari may. Begitu. Pada dasarnya, should juga bentuk kedua dari shall, would juga bentuk kedua dari will. Tapi secara tingkat kemungkinan ya, tingkat pasti atau enggaknya, ini mereka ini di bawah sebelahnya. Jadi kalau can tuh bisa kan? Aku bisa. Tapi kalau ngomong I could, ya bisanya itu ragu. Gitu. Hmm. Hmm. Ada konteksnya. Yes, exactly. The ranking might be different. Oke. Ini tadi udah ya. Terus should sebaiknya kemarin yang kita belajar should sebaiknya seharusnya would adalah ya sama akan juga atau mau ya. I would gitu kan. I would like misalnya. Oke, oke. Itu adalah makna makna yang ditranslate ke bahasa Indonesia ya, Alicia. Itu makna yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi penggunaannya balik lagi kontekstual. Oke, yuk kita balik lagi ke sini. Satu lagi nih contohnya. That can be, ya, that can be Peter's coat. It's too small. That can be Peter's coat. It's too small. Yang sulis tangkep apa dari kalimat ini? Maknanya apa yang dirimu tangkep? Betul. Ini nggak mungkin jaketnya si Peter nih. Soalnya kecil banget, gitu kan ya? Betul. Berarti cannot di sini bukan berarti nggak bisa secara kemampuan kan? Tapi nggak bisa itu secara kemungkinan. Balik lagi mungkin, ya nggak? Oke. Nah di sini ini yang aku bilang kontekstual. Kita tahu can itu adalah bisa secara kemampuan. Di sini malah kemungkinan, gitu. Oke. Tapi dirimu udah paham ya? Sering banget ini muncul di film-film. Sering banget. Nah, it can be you atau it can be this thing atau it can be this that one misalnya. Dia harusnya melakukan ini gitu kan. It can be possible, it can be true katanya ya. Dia merana kan. Gitu. Oke. Nah, inilah ya. Jadi untuk menyatakan certain, possible dan impossible eh, model-model ini juga dipakai begitu. Tergantung nanti konteksnya seperti apa. Oke. Terus model ini juga bisa bisa dipakai untuk menyatakan ability. Ability itu adalah kemampuan ya, kemampuan. Bisanya itu bukan bisa mungkin, tapi bisanya itu ya, aku bisa lakukan. Kemampuan. Oke. Terus permission ya, minta izin ya nggak, minta izin. Terus juga make request. Jadi minta pertolongan atau memberikan memberikan pertolongan, menawarkan pertolongan. Begitu. Offer kan nawarin ya, offer help atau asking help, make request ya, minta pertolongan begitu. Oke, membuat permintaan, make. Itu pasti, certain.
Belum tentu pasti, certainty, kepastian. Hmm, iya, betul, betul. Tapi kita lihat contohnya ya, kalau yang ngomongin masalah ability, asking permission atau buat permintaan ya, atau penawaran. Contohnya, I can swim, I can swim. I can swim artinya ya aku nggak bisa renang, aku nggak punya ability untuk berenang, begitu. Oke, bukan masalah aku nggak mungkin berenang ya, no, 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 ya, I can swim. Lanjut, may I ask a question? May I ask a question? Bolehkah? Bukan mungkinkah ya? Bolehkah saya bertanya a question? Jadi kalau tulis nanti tanya mau ngomong permission, izin, jangan pakai can. Misalnya, can I ask? Nah, kalau can I ask, gimana? Apa yang dirimu tangkap? Uh, Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Gitu. Karena kita kan minta izin ya. Izin tuh boleh atau tidak, bukan bisa atau tidak. Jadi kalau nanti ada yang misalkan ada orang ngomong gini, can I ask? Pertama, dia dianggap aneh. Kenapa? Karena pertanyaannya bisa nggak aku nanya? Ya kamu bisa nanya nggak gitu. Kamu punya kemampuan nggak untuk nanya? Begitu. Itu ya. Jadi pertama aneh. Kedua, kesannya rude, kasar. Can I ask? Can I ask something? Misalnya. Rude, kesannya kasar. Tapi kalau kita, hmm, tapi kalau ke teman ya, kayak misalkan fokus sulis ke aku misalnya, Bang, can I ask something? Boleh nggak ya aku tanya? Nah, jadi kata can itu tuh secara harafiah artinya hanya kemampuan, tapi kalau ngomongin masalah kesopanan, dia lebih kasar daripada me. Aduh, ini kata sulis udah mulai kompleks nih. Ada ngomongin kesopanan lah, ada ngomong inilah itulah. Iya, seperti itu. Betul, betul. Sama kayak kita kalau nanya juga dalam bahasa Indonesia ya, saya bisa nanya nggak? Misalnya, atau saya boleh tanya nggak? Beda ya. Kalau saya bisa nanya itu kayak sarkas ya. Saya bisa nanya nggak? Gitu kan? Saya boleh nanya nggak? Gitu. Tapi balik lagi, nada juga, intonasi juga berpengaruh ya. Balik lagi, begitu. Yuk, lagi. Contoh lagi ya. Could I have some tea, please? Could I have some tea? Boleh nggak di sini? Hmm. Could I have some tea? Tapi di sini lebih sopan. Nah, jadi, Liz, eh apa ya? Boleh, bisakah? Sebenarnya bisa ya. Jadi can kalau kita mau sopan kan daripada bilang may, itu bisa pakai could. Jadi may dengan could ini suka kebalik-balik, suka dipakai bolak-balik. May dengan could. Kalau dari level kesopanannya, begitu. Kalau dari level kesopanannya. Tapi kenapa Bang kok dia nggak jawabnya may I have some tea? Ya boleh juga, nggak apa-apa. Tapi kamu akan banyak mendengar orang pakainya could I have. Begitu. Akan banyak dengar. Apalagi, datang nih. Kenapa? Silakan. Modal. Iya, dari modalnya. Modalnya. Dari modal. I have something. Oke, sehingga kalau kalau sulit lihat nih polanya. Ini jangan yang question word dulu ya. Kita naik ke atas lagi nih. Polanya adalah subjeknya dulu. Ya nggak? Subjeknya. Terus modelnya. Ya nggak? Modelnya. Baru kata kerjanya. Kalau selama ini kan kita subjek kata kerja langsung kan, di subjek ngapain? Ah, tapi kalau sekarang ya itu sebagai tambahan aja di antara subjek dengan verbnya. Sama kayak kita ngomong nih, Sulis ini punya kemampuan untuk membaca. Sulis bisa, modelnya bisa membaca gitu. Uniknya Lis, uniknya dan enaknya, kita nggak perlu ubah-ubah verbnya ini tambah S atau enggak. Hmm. Nggak ada karena emang aturannya seperti itu.
Ubah tambah S. Iya, betul. Nggak perlu ditambahin S. Contoh, it itu kan satu kan ya. Harusnya kan rain-nya ini sebagai kata kerja tambah S ya nggak? It rains tomorrow atau it rains every day. Ya kan? Nah, tapi karena pakai might, jadi kata ini nggak usah lagi. Begitu. Itu aturannya. Kalau ditanya kenapa seperti itu nggak tahu. Orang Inggris zaman dulu yang nyiptain. Nggak ngerti nih kenapa mereka begitu. Ya, that juga. That can be Peter. Ini juga kita pakai verb yang asli. Gitu. Jadi kalau nanti ngomong lagi ya, sulis misalkan apa yang kamu belum bisa, apa yang dirimu belum bisa. Kemampuan apa ability yang dirimu belum bisa. Playing football misalnya. Oke, berarti kan kalau ngomong secara habit, Sulis doesn't play football, ya nggak? Sulis does not play football. Tapi kalau kamu bisa, Sulis plays football. Oke, sekarang ngomongnya adalah bukan ngomongin habitnya, tapi ngomongin kebisaannya. Sulis can play football. Jadi udah ada can play-nya tetap tetap verb asli, nggak usah ditambah s. Itu, oke, gitu ya. Hmm. Ah, bisa, bisa. Habit, habit untuk habit aja. Betul, 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 betul. Jadi nangkep ya mindset orang Inggris itu ketika mereka ngomong, mereka tentukan apakah ini urusan habit, ya nggak? Ini urusan yang lagi aku kerjakan, atau ing ya, pakai verb ing, progresif, atau aku mau menyatakan sebuah kemungkinan atau kebisaan, gitu. Hmm. 9, yes, modelnya hanya 9. Sopan nggak ada sih, sopan nggak ada. Ah, hmm. Hmm, betul, betul sekali. Betul. Oke, tapi balik lagi, nanti pas udah implementasi, tulis nggak perlu sampai yang pusing, oh ini modelnya ini, enggak. Pokoknya niatan dari kamu mau ngomongnya apa? Apa tujuan itikat kamu mau, ah, apa namanya, mau ngutarain ideasnya itu apa? Begitu. Ya, itu yang akan menyederhanakan. Itu yang akan menyederhanakan. Oke, nah, satu lagi nih, last example ya. Would you like some help? Would you like some help? Apakah kamu bukan suka ya di sini ya, tapi kayak mau, perlu gitu ya, gitu. Would you like? Would tadi apa nih? Would tadi kan kalau kita ngomong adalah verb to dari will ya, atau bentuk sopannya dari will. Nah, ini juga kamu perlu nggak bantuan? Jadi bukan do you need help? Do you need help betul, tapi itu eh, apa ya? Bukan kasar ya, tapi ya kita kayak bener-bener memang orang baru. Do you need help? Apakah kamu butuh bantuan? Gitu kan? Jadi kesannya, memang kayak sulit kalau dalam bahasa Indonesia ketemu gini, Lis. Ada teman kamu yang nanya gini, belum bantuan nggak? Sama yang ngomong, apakah kamu perlu bantuan? Nah, enak yang mana dengernya? Iya, mau gue bantu nggak? Gitu kan ya. Jadi, do you need help tuh sebenarnya betul, tapi formal banget. Kesannya bener-bener teks banget. Gitu. Jadi, would you like? Would you like? Kamu nawarin bantuan. Would you like some help? Atau would you like me to help you? Apakah kamu mau aku
to help you gitu. Atau would you like some tea? Misalnya. Atau would you like, dan sebagainya. Mau nggak? Perlu nggak? Oke? Oke. Ini mau screenshot nggak? Mm-mm. Ah, iya, iya. The same meaning, tapi banyak banyak apa ya? Banyak pilihan gitu ya. Iya, betul. Kalimatnya lebih lebih apa sih Lis bilangnya? Lebih native ya, lebih native sana sih. Gitu, gitu. Oke, silakan mau screenshot boleh. Iya, betul, betul. Makanya model ini nih tidak bisa diselesaikan dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, enggak bisa begitu. Di reading pun juga akan banyak ya, di teks-teks juga akan banyak muncul-muncul begini-beginian. Jadi nanti kita proses cara belajarnya sambil jalan. Jadi kalau nanti ada tulis yang modelnya masih belum paham atau masih salah, ya nggak apa-apa begitu. Oke, nah sekarang kita mau coba yuk. Kita mau coba menentukan ini nih konteksnya apa, ya. Hanya menentukan konteksnya apa. Prohibition itu adalah larangan. Prohibit datang dari kata prohibit, verb. Prohibit artinya melarang. Prohibit, prohibit. Ini artinya melarang. Nanti boleh ditambahin ya di bang katanya ya, prohibit. Jadi kalau larangan, prohibition. Prohibition. Prohibition statusnya bukan verb lagi ya, jadi noun, kata benda, larangan, sebuah larangan kan. Impossible itu kata sifat, adjektif, artinya enggak sesuatu yang enggak mungkin ya, impossible. Tapi kalau ketidakmungkinan, impossibility. Dia berubah dari adjektif berubah jadi noun, kata benda, impossibility. Oke. Iya, udah jadi sebuah bendanya, ya nggak? Satu atau dua ketidakmungkinan. Tapi kalau tidak mungkin, itu kan sifatnya, begitu. Oke, yuk, coba dibaca. Hmm, pelan-pelan. That man, hmm, he looks too young. Ya, iya, dia memperlihatkan terlalu muda, ya. That man can't. Nah, kalau ini digabung, ya, kalau British English kan pakai can't, ya. Can't, ya nggak? Can't. Tapi kalau American English, hanya kelihatan banget. Can't. Terus ada t-nya. Can't. Iya, can't. Can't. Tapi kalau bisa, can aja. Can. Nggak bisa. Can't. That man can't be a doctor. He looks too young. Oke, berarti konteksnya apa? Impossibility atau prohibition? Jadi kemungkinan, which one? Prohibition or impossibility? Impossibility. Oke, oke. Kita kunci dulu ya jawabannya ya. Uh, let's continue. Oke, coba pelan-pelan aja jawab ini bacanya. Hmm, oke, oke. You can't wear. Kebetulan ini wear memakai ya, mengenakan wear jeans at work. You can't wear jeans at work. Oke. Men have to wear a suit. A suit. Suit itu setelan jas ya, jadi bukan suit. Suit. Suit and a tie. Suit and a tie. Wear itu nggak ada.
Gak ada yang will. Bukan will, where. Nah, where. Jadi kalau ketemu e sama a, i n e itu nggak semuanya jadi i. Where itu satu kata sendiri. Where. Oke, ya. So, how about this? Impossibility or prohibition? Prohibition ya. Nggak bisa pakai jeans ke kantor ya. Oke, lanjut. Did you know that Mozart could? L-nya nggak usah dibaca ya. KUD. Could. Could. L-nya nggak dibaca ya. Could play the piano by the time he was 5. Did you know that Mozart could play the piano by the time he was 5? Pas dia masih umur 5. Hmm. Ini. What does this talk? Possibility or ability? Ability. Ah, oke, kita look dulu answernya. Let's continue. It's good. Straight. Nah, dapat tuh cengkoknya dapat ya. Street. I'm not sure where the cafe is. Where the cafe is. Remember untuk cafe, E-nya kan ada begini ya. Ini nggak semua huruf sih, karena cafe itu datang dari bahasa Latin. Jadi kalau ada begini itu E-nya E. Itu banget, please. Cafe. E banget. Hmm. Pasti begitu ya. I'm not sure where the cafe is. I think, jeda dulu ya, biar enak. I think it could be in the next street. So which one? Possibility or ability? Possibility. Ini udah ngomong, I'm not sure ya. I think it could be. Dapat ya konteksnya. Oke, let's move on. Oke, please read. Finished. Oke. Oke, nah ini adalah bentuk perfect nih, guys. Ini bentuk perfect, ya. Aware ya, oke. Kalau digabung, when you've aja, finish, when you finish the test, ya, the test, you may quietly, secara diam-diam aja, ya nggak? Atau secara silent aja, you may quietly or silently leave the room. Okay, so is this talking about possibility or permission? Di permission ya, you may quietly leave, berarti memberikan izin keluar. Okay, let's continue. Okay, I'm busy tomorrow, but I may be able, aku kemungkinan bisa, ya enggak, menjadi able itu kan menjadi ya bisa juga ya, able itu kan bisa. Uh, aku mungkin menjadi bisa gitulah. To see you on Thursday. Let me phone you. Let me phone you. Ya, nanti aku call ya. Nanti aku telepon ya. Let me phone you. So, possibility. This is possibility. Oke, kita lanjut lagi. Might, ya. You know what? You know what? I think this rain might be stopping. Kemungkinan akan sedang berhenti. Ya nggak? Might be stopping. Lagi proses berhenti gitu. Ya, jadi bukan stop. Benar stop, enggak. Tapi kayaknya rain ini lambat laun dari yang deres, jadi gerimis gitu kan, jadi hilang gitu. Itu stopping.
Ada prosesnya. So which one? Permission or possibility? Or possibility. Oke, lanjut lagi. I know you are busy, but might I ask you a quick question? Which one? Permission. Oh. Nah, ini sebenarnya agak-agak rancu juga ya. Biasanya in real life, kalau kemungkinannya kecil juga ya, I know you are busy, Sulis, but may I? Dia tetap pakainya may. Implementasinya seperti itu. Hmm. Lebih, enggak, lebih tidak mungkin kalau may, lebih tidak mungkin. Belum. Di sini kenapa dia pakai might? Karena dia dari modul ini dia menganggap bahwa busy ini berarti nggak punya kemungkinan lagi buat kita untuk nanya, gitu. Jadi ininya dia cocokkan dengan ininya, Lis. Cuma nanti pas implementasi agak aneh. Aku seumur umur nggak pernah lihat ada apa dengan orang ya, atau nonton juga orang ngomong might I ask you. Jadi setidak mungkin apapun tetap aja may I yang mereka omongin. Tapi kalau ngomongin formula banget, ya ini pas gitu. Ya, tapi yang penting dirimu paham bahwa di sini fungsinya sebagai permission. Oke, lanjut lagi. Nanti kepastian, obligation itu adalah kewajiban. Iya, obligate itu adalah artinya mewajibkan, obligate itu verb, mewajibkan. Tapi kalau kewajiban, obligation. Obligation. Jadi kalau sulis dari UTM ini dapat sesuatu yang ini wajib ya, mahasiswa diwajibkan ya, kamu akan membaca namanya obligated, obligated, diwajibkan. All students are obligated to bring bla 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 bla. Certainty. T-A-I-N-nya itu ten. Certainty. Iya, certainty. S-E-R-T-E-N. Certain. Certainty. Certainty. It's a good thing. You must be really happy. Ya lah, kamu pasti senang kan? Karena engagement ini begitu. Oke, lanjut lagi. Oke, jangan lupa S-nya. Coba ulang lagi. You must. Cuma aku agak gedein ya. You must make sure that you. Oke, you must make sure that you save all documents. Ya, documents in the correct folder. Okay, so what is it? Certainty or obligation? Please, you must make sure that you save all documents in the correct folder. Ini semas, semas, mas, mas itu kan harus. Iya. Kalau tadi kan you must be bla 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 konteks. Kamu seneng ya karena ada ini kan gitu. Tapi kalau di sini kan ada perintah. Tulis you must make sure that you save all documents in the correct folder. Jadi mungkin certainty.
You must make sure. Kamu harus pastikan. Berarti itu adalah instruction, ya nggak? Obligation. Begitu. Come with me, please. Willingness itu adalah kemauan. Willing. Willing itu mau. Willingness kemauan. Iya, jadi dari kata will itu kan akan ya. Akannya nggak? Nah, jadi ini khusus nih, Liz. Ini khusus ya. Kamu jadi catatan boleh. Ketika dibilang I will dengan I am willing, sama-sama akan. I am willing, sama-sama akan. Tapi itu tidak terbatas apakah lagi dikerjakan sekarang atau enggak. Jadi mereka bentuknya ini saling saling dipakai, saling dipakai. I will go to the campus. Sorry, I will go to campus this afternoon. Sama, I'm willing go to campus this afternoon. Sama aja, aku akan. Tapi kalau di Indonesia kan ya, I will itu hanya secara umum, artinya nanti sore gue ke kampus, itu aja. Pokoknya nanti sore gue ke kampus. Tapi kalau I am willing, itu kayak berniat. Konteksnya itu kayak ada niat. Ya niat, ya niat gue ke kampus sih sore ini. Jadi kayak, okay, I'm willing to go to the campus this afternoon. Begitu. Ya juga, bukan level itu. Kalau will tuh secara umum aja, pokoknya ya I will go. Nah, kesan itu hanya I will go. Tapi kalau pakai I'm willing, itu kayak kita nambahin nambahin kata dalam bahasa Indonesia, aku berniat untuk pergi. Begitu, aku ada niatan untuk pergi. I am willing. Soalnya kata willingness ini adalah kemauan, keniatan. Itu arti kata willingness. Oke, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Ini udah lumayan dalam nih, ya. Gitu. Oke, so will you come with me please? Ya, konteksnya apa? Ngomongin certainty atau ngomongin masalah kemauan atau ngomongin niat? Niat tuh, will you come with me please? Berarti kan pergi nggak? Heeh. Ada kemauan nggak mau pergi gitu ya? Ada niatan nggak mau pergi? Oke, class one. These, these chocolates. Oke, these ya. Nah ini catatan baru ya, Lis ya. Kalau ini dan itu juga dihitung ada berapa nyebutin ini dan itu. Kalau ini satu, ininya hanya satu, this, THIS ya, THIS. Tapi kalau ininya banyak, this, this. Meaning is ini, meaningnya ini, tapi ininya banyak begitu. These chocolates. Tapi kalau that itunya banyak, those, pasti pernah dengar those. Ya, oke. Jadi these chocolates are lovely. Banyak ya are lovely. Mereka ini cantik-cantik nih, lovely nih ya. Bukan are lovely. But I will digabung. I will digabung. I'll be sick. Aku akan menjadi sakit ya. If I eat anymore atau makan banyak-banyak terus. Oke. Certainty. Certain. S-E-R-T-E-N. Certainty. Iya. Certainty. Certainty. Oke, korek semua. Oke, gitu ya. Certainty. So, answer. Oke, any question?
far so good ya, so far so good. Oke, kita masih punya sekitar berapa menit? 17 minutes ya. Oke, hampir 20 menit. Yuk kita masuk lagi ke ini kali ya. Dari semuanya mana yang masih masih kurang paham? Ngomongin ability atau ngomongin possibility? Kalau dari kalian, oke. Mhm. Hmm. Hmm. Oke, ya. Oke, oke. Oke, berarti coba ya kita permission oke. Itu dia modulnya ya, biar nggak terlalu probability dulu deh ya, possibility dulu. Yuk kita fokus. Jadi possibility sama probability itu sama ya. Jadi orang ada yang ngomong tuh probable, probable sama possible itu sama. Possible dan probable itu sama, sinonim. Begitu. Oke, tapi kalau di apa namanya di engineering rata-rata bilangnya probability atau di mathematics juga rata-rata bilangnya kemungkinan ya probability begitu. Oke, yuk kita lihat lagi contoh nih. Kita pakai may, might dan juga could ya to say something is possible. Tapi nggak pasti, mungkin tapi tidak pasti. Contoh, they may come by car. They may come by car. Artinya mereka ini kayaknya datang naik mobil deh ya. Maybe they will come by car begitu. They might be at home. Ada ada pertanyaan. Hmm. Iya, betul. With the same meaning. The same meaning. Jadi orang bilang, orang native jarang bilang, maybe they will come by car. Nah, itu orang Indo. Itu orang Indo yang ngomong. Tapi kalau mereka langsung, they may come by car, I think. Nah, misalnya gitu ya. Atau I think they may come by car. Terus kita juga merasa nih, kayaknya mereka ini ada di rumah deh. Tapi ya nggak terlalu yakin ya. Bener-bener nggak terlalu yakin. Nggak ada kabar, nggak ada konfirmasi, ya nggak di chat belum bales gitu kan. Jadi ngomong, Chris gimana kita jadi pergi ke rumah ini nggak? Eh, ya coba aja deh. Tapi ya mungkin dia orang ada di rumah lah. Mungkin mereka ada di rumah lah. Jadi ya, I think they might be at home, but I'm not really sure because he atau she misalnya ya, dia didn't reply my message misalnya, didn't reply my chat begitu. Jadi if we don't hurry, kalau kita nggak cepat ya, nggak memburu-buru, kalau kita nggak memburu-buru, kita bisa aja terlambat. We could be late. We could be late. Ya, we could be late. Oh, betul. Orang Indo yang bilang maybe we will be late. Ya, karena kan kita paham patokannya will itu akan ya, mungkin tuh maybe gitu kan. Tapi orang sono lebih sering pakainya we could be late. We could be late. L-nya jangan baca ya, KUD aja. We could be late. We could be late. Gitu. Terus kita juga bisa pakai can ini ya untuk make general statements about what is possible, apa yang mungkin. Lagi sama nih, ini other examples. It can be very cold here in winter. It can be very cold here in winter. So it is sometimes very cold ya, kadang-kadang bisa dingin banget di sini. Jadi kita untuk shortennya
hanya ngomong it can be very cold in here, you know, gitu kan. Ini bisa diingat loh di sini. Yang di Indo ini bisa dingin banget loh. Yang sering yang jadi yang kayaknya lebih enak diomongin ya. Iya, itu juga boleh, nggak apa-apa. It is sometimes very cold. Tapi dengan kata can be itu sudah merepresentasikan ya memang ya bisa jadi kadang-kadang kayak gitu kan ya. Lanjut lagi. You can easily get lost in this town. You can easily, kamu bisa secara mudah get lost ya. Get lost ini bukan mendapatkan kehilangan ya. Kitanya yang hilang gitu kan. You can easily get lost. People often get lost. People often get lost. Orang sering ya, sering nyasar gitu. Hmm. Sering, often. T-nya nggak dibaca ya, often. Often. Lanjut lagi. Nah, ini ada konsep-konsep juga yang kurang pas. Contoh nih, we do not use can untuk ngomongin specific events ya, tapi aku juga pribadi nggak terlalu perhatiin sih. Ini balik lagi, konteksnya apa? Contoh si A nanya, where's John? Ke si B, I'm not sure. I'm not sure. Ya, he may, he might, he could be in his office. Jadi kita nggak boleh pakai apa? Boleh pakai can. Dan nih, coba deh ya kalau kita ngomong nih, tanya ke Sulis ya, Sulis, where is John? Terus kita Sulis bilang, aku nggak yakin, dia kayaknya nggak ada di office deh. Atau dia, ya pakai not ya, dia kayaknya nggak ada di office. He came not in his office. I'm not sure, Sulis jawab. I'm not sure. He cannot in his office. Iya. Jadi maksudnya adalah di sini kalau memang ngomongin masalah certainty untuk di sini ya langsung aja biar kalimatnya tidak rancu pakai might atau could not be gitu. Atau might not, he may not. Kayaknya nggak mungkin ada di sini begitu. Itu to be specific langsung I'm not sure. I don't know where he is. Sudah. Nah, I don't know where he is. I think ya ada di mana, ya enggak? I think dia di mana, gitu. Jadi kayak kita langsung kasih kasih infonya itu jangan setengah-setengah gitu kan, Nis. Langsung jelasin aja. I'm not sure. I don't know where he is right now. Lalu terakhir itu ada di office-nya misalnya ya. Last time I saw, aku lihat dia di office. I saw him in the office gitu. Gitu. Jadi kita cara kita berkomunikasi pun juga lebih apa sih straight to the point gitu loh, nggak yang bertele-tele. Oke, sip ya. Nah, ini juga nih ada beberapa difference ya. Coba kita lihat. Ada dua. The dog can be dangerous. Sama the dog may atau might atau could be dangerous. Jadi can be di sini ini adalah sebuah kepastian. The dog can be dangerous. Yang yang tadi, it can be very very cold ya enggak? It can be very cold. Tapi kalau sudah bilang the dog may be dangerous, ya berarti masih apa? Kemungkinan ya, perhaps mungkin that dog is dangerous, but I don't know, gitu ya. Tapi kalau that dog can be dangerous loh, jadi sometimes anjing itu berbahaya, and I know it, gitu. Oke, oke, Kak. Udah pasti bahaya, udah pasti bahaya. Tapi apakah selalu bahaya? Nggak juga, karena kan can be, bisa jadi bahaya, iya. Uh, uh.
Apakah selalu? Not really, gitu kan? I don't know. Tapi if the dog is dangerous sometimes, of course, of course. Oke, ini ini kayaknya di aja ya. Aku kirim link. Nanti sulit silahkan coba kerjakan yang bawah ini, kan? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Intinya kalau udah coba tempatkan masing-masing dan kamu cek ada yang salah, coba pelajari. Gitu, coba pelajari. Gitu ya. Ya ada, ya, aku kirim linknya. Dan aja deh, aku kirim ke chat ya. Mana nih? Eh, Mana ada sih stop sharing, balik ke chat. Word. Word. Seperti itu. Any question so far? So good ya. So far so good. How is it? Hmm. Betul, betul banget. Seperti itu ya. Um, itu sampainya. Ya, sebenarnya nggak ada yang pasti sih. Oh, kita tadi apa masalah shell ya? Masalah shell ya. Ya, shell ya. Oke. Jadi kalau kita balik tadi mana nih modulnya? Kita balik dulu. Oke, di sini. Udah muncul belum? Udah balik belum? Ya, kalau aku belum share screen. Nah, oke. Ya, jadi shell di sini kan dia sama-sama kami list artinya dengan will ya. Tapi shell ini nih sering dipakai untuk sesuatu yang formal. Sesuatu yang formal. Shall we, ya, shall, ya, shall we, misalkan gitu. Atau let's go, ya, shall we, pergi nggak kita? Oh, jangan sampai situ dulu. Jadi kadang kalau di kerajaan-kerajaan atau bangsawan, dia ngomongnya nggak pakai will. We shall go to this, atau we shall celebrate your birthday, katanya. Gitu. Jadi bahasa-bahasa royal, shall. Bangsawan, sesuatu yang formal gitu di dokumen-dokumen pemerintahan, kayaknya shell. Gitu ya, kalau ngeranking tapi soal keformalan ya, gitu. Tapi ada juga shell ini maknanya harus nggak. Tapi di level perusahaan. Jadi ngomong gini ya, contohnya. Soalnya aku sering banget dengar adalah gini, dia dapat tugas, dia ngomong haruskah aku kerjakan atau harus nggak kita kerjakan. Shall we do this? Shall we do this? Sebenarnya bukan akankah kita kerjakan, tapi digabung. Bukankah dengan perlukah? Nah, gimana tuh? Jadi kayak kita bakal ngelakuin ini karena keharusan nggak gitu. Misalkan Sulis jadi tim aku lah ya. Aku dapat dapat tugas dari atasan kita nih, Liz. Ngomong, Bang, kita dapat ini nih dari Pak Bos. Terus aku nanyanya sekaligus. Aku nanya, yuk, Liz, kita ngerjain ini nih. Jadi bakal ngerjain ini. Tapi di situ juga bukan ngomongin masalah akankahnya, tapi harus nih ngerjain ini, gitu Liz. Nah, itu dipakainya kata shall. Itu tepat. Shall we do this? Atau shall we calculate this atau count this? Duh, gitu ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dan
Hmm. Betul, betul. Mas dan Will ya. Jadi ini memang pribadiku ya. Kalau kamu nanti tanya ke orang lain, mungkin dia akan kurang setuju. Tapi dari kata shall we do this gitu ya, itu selalu dipakai untuk orang yang kayak nanyain will I do this and must I do this gitu. Gabungin akankah dengan haruskah. Itu pesan yang didapat dari kata shall untuk sebaya ya. Selain pemerintahan atau perusahaan atau kayak kerajaan. Oke, oke. Nah, nanti ini kan masih beginner nih, buat kita refresh dulu. Ya, jadi nanti kalau tulis buka-buka atau explore website ini, dapat yang intermediate sama yang advance, boleh dicoba-coba, ya, boleh coba. Nanti kasih tahu aku. Nanti kalau memang belum sempat ya, nanti kita masuk ke sana bareng-bareng. Oke, kalau begitu, Liz. eh aku mau make sure dulu ya, untuk jadwal kita. Sebenarnya yang di Ram, gimana dari kamu ada input dulu nggak?